Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Zakia Sugiono dengan NIM 2024 1011 011 0046. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan teori tujuan negara. Sebelum masuk ke teori-teorinya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan teori tujuan negara. Teori tujuan negara pada dasarnya adalah berbagai pandangan atau konsep yang menjelaskan mengapa negara dibentuk dan apa tujuan dari keberadaan negara tersebut. Kalau kita analogikan, negara itu seperti organisasi besar yang pastinya mempunyai tujuan kenapa negara itu dibentuk. Para ahli punya pandangan yang berbeda-beda tentang hal ini. Ada yang bilang negara tugasnya hanya menjaga keamanan, ada juga yang bilang negara harus mensejahterakan rakyatnya. Dari perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan berbagai teori tujuan negara. Teori yang pertama yaitu teori negara penjaga malam. Menurut teori ini, tugas negara itu sangat terbatas, yaitu hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi, negara itu diibaratkan seperti penjaga malam yang tugasnya hanya memastikan semua aman. Selain itu, negara tidak ikut campur dengan urusan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, itu semua diserahkan ke masyarakatnya sendiri. Kelebihan dari teori ini memberikan kebebasan maksimal kepada individu untuk berkembang tanpa intervensi negara yang berlebihan. Tapi kekurangannya cukup jelas. Karena negara tidak ikut campur dalam urusan ekonomi dan sosial, maka kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin luas. Yang kuat bertahan dan yang lemah tersingkirkan. Selanjutnya, teori negara hukum. Teori ini menekankan bahwa negara adalah menciptakan ketertiban hukum di mana semua orang termasuk penguasa tunduk pada hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Tujuan utamanya jelas, yaitu menegakkan supremasi hukum. Negara bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten kepada siapapun. Kelebihan dari teori ini menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Kekurangannya, kalau hukum yang dibuat itu tidak adil atau hanya menguntungkan golongan tertentu, maka masyarakat juga yang dirugikan. Selanjutnya, teori negara kesejahteraan. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori negara penjaga malam yang dianggap terlalu pasif. Menurut teori ini, negara tidak cukup hanya menjaga keamanan saja, tetapi juga harus aktif mensejahterakan rakyatnya. Negara wajib ikut campur dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, untuk memastikan semua warga negara bisa hidup layak. Kelebihannya jelas, negara hadir untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan keadilan distributif. Kekurangannya pelaksanaannya butuh biaya besar. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan beban fiskal yang berat bagi negara, bahkan bisa menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap negara. Selanjutnya, teori negara kekuasaan. Teori ini mempunyai pandangan yang sedikit berbeda. Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan yang berkedaulatan, dan sebagai segala tindakan negara ditujukan untuk memperkuat posisinya baik ke dalam maupun keluar. Kelebihannya, negara bisa sangat kuat dan efektif dalam menghadapi ancaman, baik internal maupun eksternal. Kekurangannya, teori ini cenderung otoriter dan mengabaikan hak-hak individu. Rakyat bisa saja hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan kekuasaan negara. Yang terakhir, teori negara berdasarkan keadilan. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama negara adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Keadilan di sini bukan hanya keadilan hukum, tapi juga keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Kelebihan dari teori ini menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai fondasi utama bernegara. Kekurangannya, konsep keadilan itu sendiri bisa sangat subjektif dan berbeda-beda di setiap masyarakat. Apa yang dianggap adil oleh suatu kelompok belum tentu dianggap adil oleh kelompok lain. Segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.